Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan saya yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan rahmat dan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Lalu Rana Raja Basakti dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan di kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi untuk kita semua tentang peran identitas agama dalam konflik di Rakhine, Myanmar pada tahun 2012. Sebelum ke videonya, biarkan kami menggambarkan sedikit bagaimana video ini akan berjalan. Pada tahun 2012 sampai 2013, terjadi konflik komunal di Rakhine, Myanmar. Identitas agama antara minoritas Muslim dan minoritas Buddha pun dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan. Pada video kali ini, kami mencoba menganalisis apakah perbedaan identitas agama tersebut benar-benar berperan sebagai faktor struktural atau akar penyebab konflik Rakhine. Melalui berbagai studi pustaka, hasilnya menunjukkan bahwa isu identitas agama telah dimainkan secara sengaja oleh aktor-aktor sekuritisasi untuk memobilisasi massa dan mengakselerasi konflik. Dalam rangka mengejar kepentingan real mereka akan dominasi kekuasaan serta kepemilikan lahan dan kesempatan bisnis. Selain itu, identifikasi kebijakan diskriminatif yang berkepanjangan dan tingkat ekonomi yang rendah sebagai faktor struktural merupakan penyebab dari konflik. Untuk itu, salah satu dalam pengoptimalan proses resolusi konflik, para pemangku kepentingan agar seharusnya memberdayakan kelompok biksu moderat dalam mempromosikan dialog antar agama, melibatkan pihak ketiga yang imparsial sebagai mediator serta menghapus seluruh kebijakan diskriminatif yang ada. Agama merupakan salah satu elemen peradaban manusia yang sangat penting dan berpengaruh. Pada satu sisi, agama menjadi panduan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hampir semua agama di dunia mengajarkan manusia tentang nilai-nilai kebaikan dan perdamaian agar dapat hidup dengan selamat. Pada sisi lain, agama juga menjadi sumber identitas individu dan kelompok yang sangat kuat. Kuatnya identitas agama ini kemudian memunculkan perspektif in-group, out-group, di mana orang yang beragama sama dianggap sebagai kawan dan saudara, sementara orang yang memeluk agama lain dianggap sebagai pesaing, bahkan diasosiasikan sebagai lawan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kontradiksi agama, atau disebut juga dengan ambivalensi agama, yakni agama di satu sisi mengajarkan kebaikan dan perdamaian, tapi pada sisi lain sering menjadi isu penyebab pecahnya konflik dan kekerasan. Konflik yang membawa isu agama umumnya berpotensi menjadi konflik yang sangat sulit untuk diselesaikan dan berlangsung lama. Selain itu, konflik berbasis agama juga dapat menjadi semakin rumit apabila melibatkan isu etnisitas, di mana kelompok-kelompok etnis tertentu menjadi pemeluk dari agama yang berbeda, sehingga dikenal dengan istilah konflik etnis dan agama. Seperti contoh konflik klasik yang melibatkan isu agama dan masih berlangsung hingga sekarang. Konflik Israel-Palestina antara Islam dengan Yahudi, konflik di Kashmir antara Islam dengan Hindu. Di satu sisi, konflik-konflik tersebut belum terselesaikan. Kini muncul lagi konflik-konflik berbau agama yang baru sangat dekat, yakni konflik Islam-Buddha di Rakhine, Myanmar. Konflik di Rakhine, Myanmar menarik karena walaupun bersifat internal, tetapi pengaruhnya dirasakan oleh negara tetangga dan sekawasan, termasuk Indonesia. Hal ini terkait dengan banyaknya orang-orang Rohingya yang dipaksa melarikan diri dari Myanmar ke negara-negara tersebut. Konflik ini mulai memicu kekerasan fisik pada Juni 2012 dan kian meningkat serta terus menghangat sepanjang tahun. Berbagai literatur menyebutkan konflik ini sebagai konflik etnis, yaitu antara orang Rohingya yang minoritas dengan orang Rakhine yang mayoritas. Tapi kami merasa konflik ini lebih berbau agama karena target penyerangan orang-orang Buddha Rakhine tidak hanya terhadap orang-orang Muslim dari etnis Rohingya, tapi juga orang-orang Muslim dari suku lain seperti Kaman. Lalu apakah benar bahwa agama merupakan faktor struktural terjadinya konflik di Rakhine, Myanmar? Ataukah isu agama hanya dijadikan sebagai alat mobilisasi demi mencapai kepentingan yang lain? Secara umum, kekerasan dipicu oleh kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan Buddha yang diduga dilakukan oleh laki-laki Muslim, yang kemudian dibalas dengan pembunuhan 10 orang laki-laki Muslim. Kejadian tersebut kemudian memicu kekerasan massal berupa pembunuhan, penyiksaan, pembakaran rumah, dan properti, serta pemaksaan untuk meninggalkan tempat tinggal, terutama terhadap orang-orang Muslim minoritas. Kekerasan massal antara lain terjadi pada Juni dan Oktober 2012, serta Maret, Mei, dan Agustus 2013. Lokasi kebanyakan terjadi di negara bagian Rakhine dan menyebar ke negara bagian lainnya, seperti di Shan. Kronologi ini dapat kami paparkan sebagai berikut. Pada tanggal 28 Mei 2012, terjadi pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan Rakhine Buddha berusia 28 tahun yang diduga dilakukan oleh 3 orang laki-laki Muslim di kota Ramri.
3 Juni 2012, terjadi pembunuhan terhadap 10 laki-laki muslim oleh sekelompok orang Rakhine Buddha di dalam bus yang diduga memuat 3 pelaku pemerkosaan. 10 Juni 2012, Presiden Thein Sein mengumumkan kondisi darurat di negara bagian Rakhine setelah terjadi bentrokan mematikan antara kelompok Buddha dengan Muslim Rohingya yang menyebabkan 88 orang tewas dan lebih dari 90.000 lainnya mengungsi. 12 Juli 2012, Presiden Thein Sein mengatakan kepada UNHCR bahwa Myanmar tidak akan bertanggung jawab terhadap lintas batas ilegal Rohingya dan menganggap mereka sebagai ancaman terhadap keamanan nasional sehingga mereka harus dipindahkan ke negara-negara ketiga yang bersedia menerima mereka. 18 Oktober 2012, Konferensi Solidaritas Para Biksu Arakan digelar dan menyebut para simpatisan Rohingya, termasuk mereka yang mengadvokasi perlindungan bagi hak asasi Rohingya, sebagai pengkhianat bangsa. 21 Oktober 2012, kekerasan sektarian kembali terjadi di 9 kota di negara bagian Rakhine dan menyebabkan 35 orang yang sebagian besar muslim mengungsi. 20 Maret 2013, kekerasan komunal antara kelompok Buddha dan Muslim kembali terjadi di kota Meiktila dan melebar ke beberapa wilayah di sekitarnya, menewaskan sedikitnya 40 orang dan membuat 12.000 orang lainnya lari mengungsi. 20 Mei 2013, otoritas pemerintah di distrik Maung Dao, Rakhine mengeluarkan aturan pembatasan 2 anak terhadap keluarga Rohingya. 28 Mei 2013, kekerasan anti-muslim pecah di Lasio, negara bagian Shan. Kelompok Buddha menghancurkan masjid, panti asuhan, dan bisnis milik orang muslim, menyebabkan setidaknya 14.000 orang muslim mengungsi. 14 Juni 2013, konferensi pemimpin Buddha digelar di Yangon, memproposalkan hukum pernikahan antar agama yang melarang perempuan Buddha menikah dengan laki-laki muslim, termasuk perlunya izin dari otoritas pemerintah bagi laki-laki muslim yang akan berpindah agama menjadi Buddha. 14 Juli 2013, pengumuman pembubaran pasukan keamanan perbatasan Nasaka oleh Presiden Thein Sein. Nasaka dituduh telah melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap orang-orang Rohingya, termasuk pembunuhan, penahanan, dan penyiksaan. 20 Juli 2013, status darurat di Meiktila dicabut karena situasi di sana dianggap sudah stabil. 25 Agustus 2013, kelompok Buddha membakar lusinan rumah dan toko milik orang-orang muslim di Kanbalu, divisi Sagaing. Berdasarkan kronologi tersebut, untuk menganalisis konflik ini dibutuhkan sebuah konsep model yang tepat. Adalah analisis konflik berdasarkan model eskalasi Glass yang tepat. Model ini dikembangkan oleh Friedrich Glass. Model ini tidak hanya menganalisis sampai di tahap mana konflik terjadi, tapi juga memberi rekomendasi langkah yang dapat dilakukan saat konflik mencapai tahap tersebut. Konsep ini setidaknya memiliki 9 tahapan atau posisi dalam konflik. Yang pertama ada hardening, posisi menguat dan mulai timbul konfrontasi, masih terbuka kemungkinan penyelesaian konflik melalui diskusi. Hal ini terjadi sejak 1962 ketika junta militer yang ultranasionalis menguasai pemerintahan. Mulai timbul kesadaran peran, pembentukan kubu-kubu baru dimulai, kecurigaan terhadap motif tersembunyi pihak lain. Hal ini difasilitasi oleh kebijakan pemerintah yang mengeluarkan orang-orang muslim Rohingya dari kewarganegaraan Myanmar. Kedua, debat polemik. Polarisasi dalam proses berpikir, merasa, dan berkemauan. Mulai timbul kecurigaan terhadap perilaku pihak lain. Fiksasi pada sudut pandang sendiri, tergambarkan dengan kecurigaan bahwa orang-orang muslim akan semakin berkembang dan dapat menguasai Myanmar. Ketiga, action not word. Bicara sudah tidak bisa membuahkan hasil lagi. Strategi fait accomplished, menghadapkan lawan dengan data-data, mulai timbul aksi fisik. Empati hilang, ada gejala mengenai proses pemahaman yang salah di kedua kubu. Adanya in-group conformity pressure, antara lain melalui berbagai kebijakan dan perlakuan diskriminasi yang membuat orang muslim, terutama Rohingya, kesulitan untuk berkembang dan kesulitan untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan dasarnya. Selanjutnya, image and coalitions. Masing-masing kelompok bermanuver untuk memposisikan lawan dengan peran negatif dan akan mendorong penguatan peran ini, mulai mencari dukungan dari orang luar, kesadaran tentang hitam dan putih, image diri sebagai reaksi dari lawan, misalnya melalui konferensi antara para biksu yang mengeluarkan pernyataan bahwa para simpatisan Rohingya adalah pengkhianat bangsa. Kemudian loss of face, serangan terbuka dan dilakukan secara langsung mengenai integritas moral lawan yang bertujuan untuk membuat mereka kehilangan muka. Lawan harus dipermalukan. Orang-orang Rohingya dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggal mereka dan disuruh keluar dari wilayah Myanmar. Lalu ada strategis of threat. Ancaman dan serangan balik konflik mulai terakselerasi dengan adanya ultimatum-ultimatum.
Aksi yang dilakukan hanya merupakan sebuah reaksi. Ada keinginan untuk mengontrol, timbul kemarahan, mewujudnya berupa pemerkosaan dan pembunuhan perempuan Buddha yang dibalas dengan pembunuhan 10 laki-laki muslim. Setelahnya itu limited destructive blows, yaitu penyerangan. Lawan tidak lagi dilihat sebagai manusia. Mulai ada proses dehumanisasi, nilai-nilai mulai bergeser. Wujudnya berupa pembunuhan orang-orang muslim berikut rumah dan properti mereka. Mereka juga melarang bantuan kemanusiaan dari luar masuk ke tempat-tempat pengungsian muslim. Kemudian ada fragmentation, tindakan untuk menghancur liburkan lawan. Ketertarikan terhadap penghancuran secara besar-besaran terhadap lawan. Dan terakhir ada together into the abyss, konversi total tanpa ada kemungkinan untuk mundur kembali, menerima kehancuran diri asal lawan hancur. Berdasarkan beberapa tahapan analisis di atas, konflik komunal di Rakhine sudah masuk pada tahapan limited destructive blows, atau penyerangan yang bersifat destruktif. Pada tahap ini seharusnya resolusi konflik sudah dapat lagi mengandalkan kemampuan dan kemauan antar kelompok Buddha dan Muslim yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah melalui negosiasi. Langkah resolusi konflik yang dapat dilakukan adalah melalui mediasi atau arbitrasi pihak ketiga, dan juga sudah dapat menggunakan intervensi kekuatan militer. Dalam hal ini adalah negara. Berdasarkan kronologi konflik sebelumnya, setidaknya ada 3 kelompok aktor utama dalam konflik Buddha-Muslim di Rakhine, Myanmar, yaitu kelompok Muslim, kelompok Buddha, dan pemerintahan. Pada kelompok Muslim, mereka terdiri atas orang-orang etnis Rohingya dan beberapa etnis minoritas lain seperti Kaman dan Rakhine Muslim. Kelompok ini merupakan minoritas terhadap kelompok lawannya. Sebagai kelompok minoritas, mereka berkepentingan agar hak-hak hidup dasar mereka dapat terpenuhi, baik hasil sipil dan politik yang berupa pengakuan kewarganegaraan maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berupa akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta pengakuan terhadap identitas agama mereka yang berbeda dari agama nasional negara. Sejak tahun 1962, pemerintah Myanmar telah menjalankan kebijakan diskriminatif, terutama terhadap Muslim Rohingya. Oleh karena itu, berbagai upaya perlawanan terhadap diskriminasi tersebut diwujudkan dalam bentuk perjuangan politik untuk mendirikan negara bagian Muslim yang otonom. Bahkan ada pula gerakan mujahidin yang memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri dan menjadi negara yang merdeka. Namun kelompok mujahidin ini berhasil dikalahkan oleh pemerintah Myanmar. Beberapa kelompok bersenjata kecil yang terdiri atas para eksil Rohingya kemudian muncul, meneruskan perjuangan mujahidin melalui lobi-lobi dan menginternasionalisasikan isu pengungsi Rohingya. Kendati demikian, gerakan perjuangan bersenjata dan politik ini tampak tidak terlalu bergema di kalangan komunitas Rohingya dan Muslim Rakhine. Walaupun demikian, perjuangan sekelompok kecil orang-orang mengatasnamakan Rohingya telah menciptakan persepsi negatif bagi seluruh komunitas Rohingya dan orang-orang Muslim di mata kelompok mayoritas Buddha. Dengan jumlah populasi yang sedikit, kekuatan kelompok ini jauh lebih kecil dari kelompok lawannya, sehingga mereka sering menjadi target dan korban kekerasan konflik. Pada kelompok Buddha, setidaknya ada 3 pihak yang bersatu pada konflik ini. Pertama, para politisi dari Rakhine Nationalities Development Party berperan sebagai aktor yang menyekuritisasi isu agama dan etis kepada warga Buddha Rakhine. Kedua, para biksu beraliran keras yang juga menjadi aktor yang mensekuritasi gerakan anti-Muslim Rohingya dan menyuarakan pengusiran warga Muslim dari permukiman yang didominasi oleh orang Buddha. Salah satu pimpinannya adalah Biksu Wiratu yang dijuluki oleh media internasional sebagai Burmese Bin Laden. Ia memproduksi DVD dan selebaran yang menyebarkan rumor melawan Muslim. Ia juga memimpin gerakan 969 yang menghubungkan Buddhisme dengan nasionalisme Burma dan menyuarakan Islamofobia. Walaupun demikian, ada pula beberapa biksu yang masih bersikap sebaliknya dengan membantu para pengungsi Muslim dan mempromosikan dialog antar agama sebagai salah satu cara penyelesaian konflik. Namun jumlah mereka masih sedikit, bahkan oleh kelompok biksu garis keras yang mayoritas mereka dianggap sebagai pengkhianat. Ketiga, masyarakat umum Buddha Rakhine. Mereka berperan sebagai kelompok yang rentan diprovokasi dan dimobilisasi untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok lain dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah, yang dikombinasikan dengan faktor elemen budaya dan agama akan tingginya kedudukan biksu dalam tatanan masyarakat. Mereka akan mematuhi apa yang disampaikan oleh para biksu. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam konflik akan sangat bergantung pada aktor-aktor yang mensekuritisasi seperti para politisi dan biksu beraliran garis keras. Aktor ketiga yang turut berperan penting dalam konflik adalah pemerintah. Mereka turut berperan sebagai aktor yang mensekuritisasi dengan menyatakan bahwa orang-orang Muslim Rohingya bukanlah bagian dari etnisitas asli Myanmar. Bahkan mereka juga meminta UNHCR untuk memindahkan para pelintas batas ilegal tersebut ke negara ketiga yang mau menerima mereka. Selain berperan dalam mewacanakan Muslim Rohingya sebagai kelompok luar, pemerintah juga dianggap membiarkan kekerasan dilakukan oleh orang-orang Buddha terhadap orang Muslim di Rakhine. Menurut laporan Human Rights Watch,
Aparat keamanan pemerintah meminta senjata orang-orang muslim dan berjanji untuk melindungi. Tapi begitu senjata diambil, mereka membiarkan orang-orang Rohingya Buddha memukuli orang-orang muslim. Aparat keamanan pemerintah juga ada yang dilaporkan terlibat aktif dalam pembunuhan dan penyiksaan terhadap minoritas muslim. Padahal dalam konflik yang bersifat komunal seperti ini, pemerintah seharusnya dapat menjadi aktor fungsional yang membantu mendamaikan dua kelompok masyarakat yang berkonflik. Isu konflik akan berfokus pada 3 jenis isu, yaitu pemicu, akselerator, dan struktural. Pada isu pemicu, tindakan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan telah menimbulkan kemarahan masyarakat. Isu ini kemudian semakin berkembang bahwa pelaku kejahatan tersebut diduga adalah 3 orang laki-laki muslim. Akhirnya berita tersebut menimbulkan kemarahan warga Buddha Rohingya. Pada tahap ini, kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang seharusnya merupakan ranah kejahatan dan hukum telah diseret dengan memasukkan elemen identitas agama. Jika saja kasus tersebut dapat dilakukan sebagai hanya benar-benar kasus kejahatan tanpa embel-embel perempuan Buddha dan laki-laki muslim, mungkin kejadian tersebut tidak akan mengeskalasi konflik dan kekerasan komunal. Pada isu yang bersifat akselerator, sebelum terjadinya kasus pemerkosaan dan pembunuhan tersebut, sudah ada perdebatan antar kelompok terkait isu orang-orang muslim Rohingya apakah bagian dari etnis asli Myanmar atau bukan. Kelompok yang pro-Rohingya mengatakan bahwa mereka adalah penduduk asli Myanmar yang sudah menempati wilayah Rohingya jauh sebelum era kolonisasi Inggris. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa Rohingya harus dicatat sebagai salah satu kelompok etnis di Myanmar dan diberikan hak kewarganegaraan. Di sisi lain, pemerintah dan kelompok yang anti-Rohingya yang lebih besar kekuatannya mengatakan bahwa orang Rohingya tidak pernah menjadi ras asli nasional di Myanmar. Tapi mereka adalah imigran dari Bengal yang datang setelah Perang Anglo-Burma tahun 1824. Sebagai imigran, mereka tidak berhak mendapatkan kewarganegaraan. Selain isu penolakan sebagian besar warga Buddha Myanmar terhadap pengakuan etnis Rohingya, isu lain yang juga menjadi perhatian adalah adanya kecemburuan dan kecurigaan terhadap orang-orang minoritas Rohingya. Populasi masyarakat Muslim Rohingya terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan tersebut kemudian menimbulkan persaingan dengan orang-orang Buddha Rohingya, baik dalam hal penguasaan lahan maupun dalam hal ekonomi atau bisnis. Hal ini semakin mempertebal kebencian terhadap kelompok lain dan menganggapnya sebagai lawan. Dengan demikian, kepentingan yang sebenarnya bukanlah kebutuhan untuk menjaga eksistensi agama Buddha, tetapi lebih kepada kepentingan ekonomi. Pada isu yang bersifat struktural, konflik di Rohingya pada tahun 2012 sebenarnya merupakan puncak dari serangkaian kebijakan diskriminatif pemerintah Myanmar sejak tahun 1962. Proses diskriminasi dilakukan secara sistematis, misalnya melalui pemisahan tempat tinggal warga Muslim dengan warga mayoritas Buddha, perampasan berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan melalui kebijakan untuk tidak memberikan status warga negara bagi orang-orang Muslim Rohingya. Mereka diharuskan membayar ketika ingin mengunjungi desa tetangga. Mereka juga tidak diizinkan untuk melakukan perjalanan ke lebih dari 3 kota. Mereka juga dibatasi aksesnya terhadap pendidikan tingkat kedua dan ketiga serta layanan-layanan publik lainnya. Diskriminasi ini kemudian lama-kelamaan memengaruhi cara pandang orang-orang Buddha yang mayoritas terhadap orang Muslim yang minoritas. Akibatnya terjadi stereotip negatif terhadap mereka sehingga diskriminasi juga akhirnya dilakukan oleh warga masyarakat. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika konflik komunal warga Buddha dengan warga Muslim tidak hanya terjadi pada tahun 2012-2013 saja, tapi juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Peran identitas agama dalam konflik di Rohingya dapat dijelaskan dalam 3 aspek hipotesis. Pertama, dari sudut pandang sosio-psikologis, identitas agama yang berbeda antara orang Rohingya Buddha dengan orang Rohingya dan etnis lainnya yang beragama Islam telah membentuk identitas kelompok dan menghasilkan eskalasi dinamika antar kelompok. Orang-orang yang dari kelompok Muslim akan cenderung mengistimewakan orang yang sama-sama beragama Islam. Demikian pula dengan orang Buddha Rohingya. Sementara itu mereka memandang orang dari kelompok lain sebagai pesaing, bahkan musuh yang mengancam. Hal ini kemudian meningkatkan eskalasi kekerasan terhadap orang dari kelompok agama lain. Kedua, hubungan yang konfliktual dan diwarnai kekerasan sulit untuk diselesaikan karena masing-masing berpegang pada identitas kelompok yang dibentuk atas dasar nilai-nilai transendental. Dengan demikian, bagi mereka posisi mereka sama dengan kepentingan mereka. Hal tersebut tidak dapat dikompromikan karena didasarkan pada teks-teks dan doktrin yang dianggap berasal langsung dari Tuhan. Pilihannya jadi begitu sempit antara menang atau kalah, padahal posisi yang mereka tunjukkan sebenarnya merupakan salah satu cara untuk memenuhi kepentingan mereka. Masih ada cara-cara lain yang lebih damai atau posisi yang lebih kooperatif yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan mereka. Akhirnya terjadi proses dehumanisasi, di mana mereka merasa tidak melakukan kesalahan ketika melakukan pembunuhan dan penyiksaan karena mereka menganggap justru akan mendapatkan pahala dengan berbuat demikian. Ketiga, ketika berbicara mengenai kepentingan sebenarnya dari masing-masing kelompok, analisis terhadap isu menunjukkan bahwa kepentingan dasar mereka sebenarnya lebih kepada motif ekonomi dan motif politik.
Penghembusan isu agama dilakukan oleh aktor-aktor sekuritisasi untuk memobilisasi massa dalam jumlah banyak agar melakukan tindakan aksi kolektif terhadap kelompok lawan. Salah satu analisis yang dikemukakan oleh aktivis Buddhisme justru mengatakan bahwa pelibatan isu agama dalam konflik ini sengaja dilakukan oleh pemerintah Myanmar untuk memposisikan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi dalam dilema. Jika mendukung perlindungan terhadap orang-orang Muslim, dukungan orang-orang Buddha sebagai mayoritas terhadapnya akan menurun. Jika diam saja, maka ia akan mendapat kecaman dari para aktivis HAM dan dunia internasional yang selama ini mendukungnya. Padahal, dengan adanya kekerasan tersebut, reputasi agama Buddha sendiri justru menjadi dikenal sangat turun di mata dunia internasional, di mana para biksu dan penganut Buddha yang dikenal sangat cinta damai justru melakukan kekerasan. Pemerintah Myanmar sendiri terindikasi sudah melakukan beberapa hal dalam rangka resolusi konflik di Rakhine. Pertama, pemerintah melakukan intervensi kekuatan bersenjata untuk menghentikan kekerasan komunal yang terjadi antara dua kelompok. Namun dalam pelaksanaannya, aparat keamanan yang ditugasi untuk meredam konflik tidak bersikap netral. Mereka justru membiarkan kekerasan terjadi. Bahkan sebagian aparat secara langsung melakukan kekerasan dan penyiksaan terhadap salah satu kelompok yang berkonflik, yaitu orang-orang Muslim Rohingya. Kedua, pemerintah juga sudah mulai memberikan izin kepada lembaga bantuan internasional untuk beroperasi dan membantu para korban konflik. Walaupun demikian, upaya pembuatan perjanjian perdamaian antara dua kelompok belum mencapai kesepakatan final. Walaupun kekerasan telah mereda untuk sementara, faktor struktural konflik seperti UU kewarganegaraan yang diskriminatif masih belum diselesaikan. Padahal konflik yang melibatkan identitas agama biasanya akan berlangsung lama dan cenderung muncul kembali begitu kelompok yang kalah, yaitu orang-orang Muslim, mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembalasan dendam. Faktor-faktor struktural konflik seperti diskriminasi juga belum dicabut oleh pemerintah Myanmar. Dengan demikian, masih sangat besar kemungkinan konflik akan pecah kembali pada masa mendatang. Konflik komunal yang terjadi di Rakhine, Myanmar pada tahun 2012 telah menyeret identitas keagamaan sebagai dasar bagi perlawanan masing-masing pihak. Aktor-aktor sekuritisasi seperti politisi, pemerintah, dan para biksu berhaluan garis keras telah memobilisasi kelompok rentan untuk ikut terlibat dalam kekerasan atas nama agama. Pada akhirnya, konflik ini melibatkan massa dari kelompok Muslim minoritas dengan kelompok Buddha mayoritas. Padahal, agama dan konflik ini hanya dijadikan sebagai alat bagi para aktor sekuritisasi untuk mendapatkan kepentingan masing-masing, baik dominasi kekuasaan, politik, maupun kepemilikan lahan dan kesempatan bisnis. Jika dikelola dengan baik dan tidak melibatkan isu agama, sebenarnya konflik ini dapat dicegah melalui penegakan hukum terhadap tindakan kriminal yang menjadi pemicu konflik. Namun, ketika isu agama sudah diikutsertakan, kepentingan agama justru terabaikan bahkan dirugikan karena menciptakan citra buruk bagi agama tersebut. Berbagai langkah resolusi yang dilakukan pemerintah Myanmar pun cenderung hanya berupa pemaksaan perdamaian atau peace enforcement, yang dalam pelaksanaannya juga sangat tidak efektif, bahkan memperburuk keadaan. Sementara langkah-langkah untuk mengadakan perjanjian antar pihak, peace settlement, maupun pembangunan kembali kondisi damai atau peace building masih belum nyata untuk dilakukan. Oleh karena itu, pertama, untuk mengurangi kekerasan yang terjadi, jika selama ini aktor sekuritisasi mendominasi opini dan menggerakkan massa, perlunya dilakukan peningkatan peran para biksu moderat yang mempromosikan jalan perdamaian melalui dialog antar agama. Mereka juga sangat dihormati dan dihargai oleh warga Buddha, sehingga berpotensi untuk memobilisasi warga rentan untuk menghentikan kekerasan dan memulai cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik. Hal ini dapat dimulai dengan upaya penyadaran bahwa penggunaan kekerasan atas nama agama justru memberikan dampak negatif bagi eksistensi agama tersebut, baik dari sisi pelanggaran ajaran secara substansial maupun dari sisi citra agama di mata orang luar. Nah, yang kedua, terkait dengan proses pembuatan kesepakatan, berdasarkan analisis Glass, negosiasi yang hanya melibatkan dua kelompok yang berkonflik sudah sangat sulit untuk dilakukan. Perlunya atau adanya peran pihak ketiga yang netral, baik dalam bentuk mediasi maupun arbitrasi untuk mempertemukan pihak yang bertikai dalam meja perundingan dan mencari solusi bersama yang menguntungkan semua pihak. Selain itu, intervensi kekuatan militer dari aparat yang berwenang juga perlu dilakukan dalam rangka menjaga agar kondisi tetap damai. Selama mediasi berlangsung, dunia internasional bertugas mendorong untuk menekan pemerintah Myanmar agar aparat keamanannya bersikap objektif dalam menjalankan tugasnya. Jika tidak terpenuhi, konsep responsibility to protect melalui intervensi kekuatan militer dari luar dapat menjadi faktor pencegahan agar pemerintah Myanmar menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Lalu yang ketiga, terkait upaya untuk menyelesaikan akar-akar konflik. Selama ini ide yang sering didengungkan adalah dengan memberikan status kewarganegaraan kepada orang-orang Rohingya. Namun, hal ini tersebut belumlah cukup. Pemerintah Myanmar perlu melakukan pencabutan semua aturan dan kebijakan yang mendiskriminasi orang-orang Muslim, Rohingya khususnya.
Kedua, perlu dilakukan pembangunan ekonomi mengingat rendahnya tingkat ekonomi juga meningkatkan potensi kerawanan untuk dimobilisasi dalam konflik, yang tentunya perlu didukung dengan penciptaan situasi politik dan keamanan yang stabil. Yang ketiga, perlu dilakukan langkah membangun kembali hubungan antar kelompok agama yang memburuk akibat politisasi isu agama tersebut. Perlu ada langkah-langkah rekonsiliasi untuk menyatukan kembali warga Myanmar. Langkah-langkah tersebut tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tetapi prospek perdamaiannya akan lebih berkelanjutan. Itulah sekian video singkat dari kami. Dengan ini kita sudah resmi menamatkan video ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Saya Lurana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan terima kasih.